Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami channel Erol Kembar, sebuah channel tempat kita berbagi inspirasi, motivasi, tutorial, dan video pembelajaran. Jangan lupa hari ini selalu bahagia dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Erol Kembar, masih bersama dengan Pak Hairul. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Pada pembelajaran yang ketiga ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia, yaitu menuliskan informasi dari teks dalam bentuk peta pikiran, dan pendidikan kewarganegaraan, pengertian tanggung jawab, serta ilmu pengetahuan sosial, kegiatan ekonomi di lingkungan rumah kita masing-masing. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, langsung saja kita simak pembelajaran yang pertama. Anak-anak cerdas Nusantara, semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernapas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, sekarang kita akan sama-sama membaca sebuah teks yang berjudul Hari Menanam Pohon. Setelah kita membaca teks ini, kita akan membuat dan mengisi peta pikiran yang tersedia. Mari kita baca sama-sama. Hari Menanam Pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Pada tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pada pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan, kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasukan oksigen bagi kehidupan kita. Anak-anak cerdas Nusantara, setelah kita membaca teks menanam pohon, sekarang kita akan melengkapi peta pikiran berikut ini. Mari kita lengkapi bersama-sama. Pertanyaan pertama adalah, kapan kegiatan menanam pohon dilakukan? Ya, tanggal 26 November 2015. Selanjutnya, di mana kegiatan dilakukan? Kegiatan dilakukan di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam. Apa yang dilakukan? Menanam pohon 10.000 pohon. Selanjutnya, siapa yang melakukan? Presiden. Selanjutnya, mengapa kita harus menanam pohon? Untuk mengembalikan paru-paru dunia. Pohon apa yang ditanam? Berbagai jenis pohon termasuk pohon berbuah. Nah,
itulah peta pikiran, dan alhamdulillah sudah kita lengkapi penjelasannya masing-masing. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, sekarang kita beralih kepada pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung sesuatu. Sementara dalam artian lain, tanggung jawab juga dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan. Nah, itulah pengertian tanggung jawab. Nah, sekarang kita akan membahas tentang macam-macam tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu, Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan baginya, bagi makhluknya, khususnya bagi manusia. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan, dan menjauhi larangannya. Contoh tanggung jawab manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa antara lain beribadah sesuai ajaran agama yang dianut. Selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian bisa memecahkan masalah-masalah manusia mengenai dirinya sendiri. Contohnya misalnya, Epi mendapat pekerjaan rumah dari ibu guru untuk dikumpulkan esok hari. Akan tetapi Epi justru menghabiskan waktu untuk menonton acara televisi. Epi tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Esok harinya Epi ditegur bu guru dan Epi mendapat sanksi. Dalam peristiwa ini, Epi harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri akibat tidak mengerjakan pekerjaan rumah dari bu guru. Selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu maupun anak. Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab anggota keluarga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan keluarga. Contohnya, seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Ayah tersebut telah melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Jika kamu sebagai seorang anak bersikap disiplin dan sungguh-sungguh dalam belajar, berarti kamu melaksanakan tanggung jawab terhadap keluargamu. Selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Atas dasar kebutuhan ini, seseorang melakukan komunikasi dengan orang lain sehingga terbentuklah masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Oleh karena itu, segala tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Oleh karena itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara setempat. Individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Contoh misalnya,
anggota tim nasional bulu tangkis Indonesia, berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia menjadi tanggung jawab setiap warga negara. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, kita sudah membahas tentang pengertian tanggung jawab dan berbagai macam atau model tanggung jawab dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu dalam kita melaksanakan tanggung jawab itu tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan interaksi kita dengan sesama manusia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dicermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam melimpah. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kamu syukuri dengan memanfaatkan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. Nah, apa-apa saja bidang usaha yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah bidang usaha pada bidang agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Ya. Jadi agraris itu adalah sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Selanjutnya adalah peternakan. Apa itu peternakan? Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Apa saja jenis peternakan itu? Ada peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Ada peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, kuda, dan lain-lain. Dan ada peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Selanjutnya, anak-anak cerdas Nusantara, kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan di lingkungan sekitar adalah perikanan. Perikanan adalah salah satu kegiatan ekonomi yang dapat kita manfaatkan. Usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Nah, selanjutnya adalah pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan sebagai untuk kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Ada barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, boksit, dan nikel. Ada barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Terus ada barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Selanjutnya adalah perdagangan. Apa itu perdagangan? Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas. Akhirnya terjadi saling ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan barang. Yang ketujuh adalah perindustrian.
Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan: industri rumah tangga, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, itulah berbagai jenis kegiatan ekonomi yang dapat kita lakukan atau yang terdapat di lingkungan kita masing-masing. Nah, dari pembelajaran tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa negara kita, negara Indonesia, adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan. Selain itu, kita juga memiliki tanggung jawab, diantaranya tanggung jawab pada diri kita sendiri, tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab kepada masyarakat. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kalian, dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa terapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.